Halo semuanya, selamat malam, selamat bertemu lagi di channel YouTube saya. Malam ini kita akan membahas mereview ulang terkait dengan seminar sharing knowledge lah dari Rory yang berkaitan dengan pengelolaan air tambang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Check it out guys. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini ya. Oke, lanjut. Kita malam ini akan membicarakan terkait presentasi yang akan dihadirkan oleh Mas Rory Hidayat terkait dengan apa, Rory ya? Ini ya, setting point ya, air limbah apa air inilah air tambang ya, pengelolaan konsep dan pengelolaan air tambang lah ya. Mungkin materi ini cukup relate kepada orang-orang yang bekerja di tambang dan juga mungkin ada hubungannya juga pada industri-industri yang lain ya. Jadi mungkin langsung saja Mas Rory untuk waktu dan tempat. Monggo Mas Rory untuk present. Ya, terima kasih. Sudah screen dulu, Ror. Semangat dong, Ror. Sudah. Semangat dong, Ror. Suaranya, Ror. Lemes amat. Iya, anak mau pergi bentar. Kamu jadi kebetulan. Saya ketat muda, Oke, sudah screen-nya, Kalau Ror. tidak ada apa-apa. Gak apa-apa. Aman. Yang penting sinyalmu oke aja. Kalau bisa sih kamera. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Halo, abang-abang semua izin bersaksikan sedikit ya apa yang saya tahu di dunia tambang. Nggak muncul Pak? Oke. Oke, terima kasih ya. Bikin head aja itu, Ror. Di head aja tuh head head. ya? Ya. Ya, di head aja. Ada. Sip. Mantap. Ini adalah konsep dasar rencana dan pengolahan air tambang ya, yang mana ini saya rangkum sebagai pengetahuan aja ya buat kita semua ya, karena dalam perencanaan dan pengelolaan air ini terus untuk tambang sendiri membutuhkan keteknikan yang memang harus kita ketahui bersama gitu ya. Karena baik di tambang, infrastruktur ataupun di tempat yang lain ya, perencanaan airnya harus matang gitu. Artinya kalau terjadi suatu masalah gitu kan, nanti yang akan akibatnya adalah kita semua. Contohnya seperti ya pencemaran lingkungan, kemudian kalau kita tidak melakukan perencanaan dengan baik nanti akan terjadi banjir. Nah, hal-hal seperti itu yang kita tidak inginkan ya di dunia pertambangan ataupun di konstruksi sipil seperti itu. Terus sebagai awalan, next. Oke, perkenalan dulu ya buat abang-abang, ini adik-adik semua di sini. Perkenalkan, nama saya Rory ya, bisa dipanggil Rory. Ini saya praktisi ya di bidang pertambangan batubara dengan basic geologi eksplorasi, sumber daya cadangan, kemudian quality control, sempat sebagai safety operation, dan juga terakhir saya di man planning ya, sebagai perencanaan air dan infrastruktur tambang. Ini untuk saya tinggal di Depok ya, namun karena saya bekerja di set, saya beralamat juga di set ya di Tambalong, Tanjung, Kalimantan Selatan. Tanggal lahir Juli tanggal 2389, tempat tanggal lahir Tambalong. Untuk pendidikan TNY tahun 2013 September untuk lulusannya. Kemudian untuk skill tadi ya disebutkan eksplorasi dan sumber daya cadangan, mining operation, quality control, dan juga man planning ya. Untuk sertifikat POP, kemudian untuk bahasa Inggris. Oke, untuk exploration sendiri, ini saya sudah bekerja sekitar hampir 10 tahun ya
Ini pengalaman saya geologis di PT Altura 3 tahun, OLZ saya pernah juga di Indonesian Kantor Energi ya. Kemudian saya pernah sebagai safety officer di Buaya Persada Mining Service dan terakhir di geologis dan mining engineer di PT Adara Indonesia sampai sekarang. Kayaknya harus pakai printer nih. Oke, lanjut. Next. Oke, untuk sebagai awalan ya, ini perlu kita ketahui sebelum kita membahas lebih jauh ya terkait dengan curah hujan. Curah hujan di sini satuannya adalah milimeter ya. Jadi curah hujan ini adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakaran hujan yang pada tempat datar tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 mm artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar tertampung hujan setinggi 1 mm atau tertampung air hujan sebanyak 1 liter. Jadi ini adalah gambarannya ya. Jadi curah hujan itu satuannya kan milimeter ya. Nah, ini adalah ukuran 1 kali 1 kali 1 ya, yang mana untuk permukaan ini kedap air ya, kedap air tidak mengalir dan juga dia tidak meresap ya. Jadi langsung jatuh ke permukaan tanah seperti itu. Jadi inilah yang dimaksud dengan curah hujan ya dalam satuan milimeter. Nah, 1 mm ini dari untuk ukurannya adalah 1 meter persegi ya, dengan volume sekitar 1 liter air seperti itu. Nah, ini gambarnya dicontoh di sini ya. Terjadi curah hujan yang signifikan ya di ibu kota Jakarta, di mana curah hujan tinggi sehingga dia tidak bisa menyerap air. Nah, inilah contoh-contoh yang dapat kita ambil gambaran ya. Lanjut untuk berikutnya, ini sebagai gambaran juga ya. Jadi dalam BMKG itu dijelaskan ada zoom ya. Zoom ini adalah daerah yang pola hujan rata-ratanya memiliki perbedaan yang jelas ya antara musim kemarau dan musim hujan. Jadi wilayah zoom ini tidak selalu sama dengan luas daerah administrasi pemerintahan dengan satu kabupaten atau kota ya. Jadi zoom ini dapat dibedakan berdasarkan kejelasan antara musim kemarau dan musim hujannya ya. Kemudian untuk standar norma curah hujan sebagai pengetahuan itu juga ya. Jadi standarnya adalah rata-rata curah hujan pada masing-masing bulan sepanjang 30 tahun berturut-turut ya. Yang periode yang waktu yang sudah ditetapkan yaitu tahun 1901 sampai 1930, itu 30 tahun ini ya. Kemudian di skip lagi nih ke tahun berikutnya menjadi 10 tahun ya di periode akhir ini ya, jadi 91 sampai 2020 dan seterusnya. Jadi ini adalah standar curah hujan normal yang diprediksi oleh BMKG ya untuk melakukan prediksi curah hujan seperti itu. Nah, untuk curah hujan Indonesia sendiri, jadi negara Indonesia adalah negara yang dilewati oleh garis ekuator atau garis 0 derajat ya, yang dimana ini adalah garis yang membagi bumi yang menjadi belahan bumi utara dan bumi selatan. Nah, ini curah hujan di Indonesia ini terbilang cukup tinggi ya, karena dia memiliki 2 musim. Musimnya adalah musim kemarau dan musim hujan. Nah, jadi untuk curah hujan di Indonesia ini berkisar antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun ya. Ini curah hujannya di peta ini kelihatan ya. Yang mana untuk curah hujan rendah ini berada di sekitar Jawa, kemudian Nusa Tenggara ya, terlihat di peta ini juga di bagian Papua. Kemudian zona menengah terlihat di Kalimantan dan Sumatera. Kemudian yang sangat tinggi ya di Kalimantan Barat. Kemudian di bagian Papua, namun di area yang menjadi pegunungan ya, itu merupakan di daerah zona hujan yang cukup tinggi ya di area Papua sana. Kemudian yang sangat tinggi ya, ini ekstrim ya, kita lihat di ujung ini ya, di Pulau Papua juga sama, dan juga di sedikit di bagian Papua ini ya. Jadi itu curah hujan sangat tinggi ya, hampir setiap hari mungkin hujan di area sana, karena memang terpengaruh oleh pegunungan ya. Itu. Lanjut untuk sifat hujan, jadi sifat hujan ini adalah perbandingan antara jumlah curah hujan selama rentang waktu yang ditetapkan satu periode musim hujan atau periode musim kemarau dengan jumlah curah hujan normalnya. Rata-rata selama 30 tahun periode 1981 sampai tahun 2002 tahun 2010 ya. Seperti ini dibagi menjadi kategori, yaitu di atas normal jika nilai curah hujan lebih dari 119%, rata-rata ya. Ini rata-rata rencananya ya. Kemudian normal jika curah hujannya 85 sampai 115,
kemudian di bawah normal adalah kurang dari 85, di mana di sini diperlihatkan bahwa rata-rata Indonesia itu berada di atas normal ya, di zona bagian laut sejauh ini, karena memang di beberapa dekade terakhir ini dipengaruhi oleh El Nino dan El Nina ya, di mana untuk El Nino dan El Nina sendiri adalah dipengaruhi oleh Samudra Pasifik ya, di mana Samudra Pasifik ini adalah perairan yang dingin ya, sedangkan di Indonesia ini adalah perairan yang panas. Jadi dia bertemu angin panas dengan angin dingin, sehingga untuk respirasi atau penguapannya lebih banyak ya, sehingga terjadi anomali-anomali cuaca yang di sekitar Laut Jawa gitu kan, sehingga mempengaruhi daripada curah hujan yang bencana tadi ya, seperti itu. Nah, itu sebagai pengetahuan umumnya ya untuk curah hujan, kemudian hujan, dan juga tadi disebutkan tadi terkait dengan curah hujan sendiri ya, satuan milimeter. Oke, untuk pergantian musim ini penting juga kita ketahui ya. Jadi permulaan musim kemarau ini berdasarkan BMKG juga ya, tetapkan berdasarkan jumlah curah hujan dalam satu dasiran ya. Ini dasiran 10 hari ya, kurang 50 mm dan diikuti beberapa basin baik. Jadi kuncinya adalah musim kemarau itu curah hujannya adalah di bawah 50 mm ya. Kalau sudah di atas itu berarti sudah masuk ke permulaan musim hujan gitu kan. Namun ini juga bisa terjadi maju ya, atau kemunduran, mungkin kemudian sekitar 1 bulan atau beberapa minggu lah terkait dengan hal ini ya, seperti itu. Namun untuk musim hujan di Indonesia ini diperkirakan di periode September, Oktober, November, dan Januari ya, itu adalah puncak-puncaknya. Sedangkan musim kemarau itu adalah di periode bulan Maret sampai dengan Agustus ya, seperti itu. Jadi 6 bulan kemarau, 6 bulan musim hujan secara normalnya gitu kan kalau di Indonesia. Oke, lanjut. Jadi untuk berikutnya terkait dengan probabilistik, ini adalah produk prediksi akumulasi curah hujan selama 24 jam di Indonesia berdasarkan data model prediksi curah hujan numerik ya. Jadi warna-warna yang sudah dikatakan ini di BMKG ini merupakan data dari probabilistik atau data dari kumpulan-kumpulan dari awan tadi ya, dari awan hujan. Jadi ada beberapa statusnya di sini ya. Yang pertama adalah warnanya abu-abu, ini berawan. Kemudian 0,5 sampai 20 ini adalah hujan ringan. Kemudian 20 sampai 50 meter ini adalah hujan sedang. Kemudian 50 sampai 100 ini adalah hujan lebat ya. Ini orange warnanya. Ini adalah sangat lebat ya, semua. Kemudian yang di atas ini atau yang warna merah ini ini adalah hujan yang sangat lebat. Terlihat di sini. Jadi BMKG itu sudah melakukan pemantauan dan juga pemodelan terkait dengan curah hujan selama 24 jam untuk prediksinya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk penambangan sendiri ya. Kenapa penambangan itu harus memperhatikan pengelolaan air ya. Ini terlihat pada gambar 1 sampai dengan gambar 16, di mana kondisi awal dari penambangan itu adalah berupa perairan ya, perairan umum atau perairan sungai. Kemudian juga ada hutan ya di gambar ini. Kemudian yang nomor 3 ini penambangan membutuhkan kegiatan land clearing ya, kegiatan land clearing nomor 3. Kemudian manajemen topsoil, pemindahan tanah ya. Kemudian nomor 5 ini pengupasan OB. Kemudian yang nomor 6 pengupasan batubara. Nomor 7 kita sudah masuk pengolahan air ya. Ini ada SAM dan juga pompa di bottom pit. Jadi kita meletakkan pompa di bottom pit ya namanya ya kalau bahasa tambangnya. Kemudian kita melakukan manajemen air aren di pit ya. Jadi dari SAM kita melakukan pengaliran ke yang namanya intermediate SAM ya. Jadi semua SAM ini atau pompa ini hanya maksimal untuk mentransfer sekitar 100 meter ya ke atasnya ya, sehingga dibutuhkan intermediate SAM di atasnya. Jadi lereng tambang itu nanti diberikan lagi satu untuk SAM di atas ya, atau sebagai tangkapannya gitu kan. Nah, setelah itu kita melakukan penimbunan disposal ya di sisi HW-nya atau head wall-nya. Kemudian kita melakukan nomor 11 ya, kita melakukan pembentukan drainase dan juga
black slope ya. Jadi black slope ini adalah kita membatasi agar air yang dari luarnya tidak masuk ke sini gitu ya. Makanya dibentuk dinding black slope ya namanya ya. Kemudian nomor 12 kita akan melakukan penghamparan topsoil ya, di mana kita sudah membentuk disposal ya. Kemudian kita akan melakukan penghamparan topsoil untuk melakukan reklamasi di sekitar disposal seperti itu contohnya ya. Jadi panjang ya prosesnya ya. Dan yang terakhir adalah di ujung reklamasi ini adalah kita melakukan penataan shelving pond. Jadi semua catchment yang dari arah atas, dari pit ataupun dari area output ya, ini area output itu akan masuk ke shelving pond atau kolam pengendapan. Nah, disinilah nanti akan dikeluarkan di nomor 16 terakhir di perairan sungai atau perairan umum seperti itu. Lanjut. Jadi untuk penerimaan tambang sendiri di tambang ya, di tambang ini metodenya adalah ada beberapa ya, disebut dengan rain forecast dan plan. Rain forecast dan plan ini disebut dengan curah hujan rencana. Nah, kemudian untuk penelitian tambang sendiri tadi disebutkan juga ya, ada pengelolaan SAM dan juga pump system ya. Ini pengelolaan SAM dan juga pengelolaan pompa ya. Jadi harus benar untuk pengelolaan pompanya agar bottom pit ini bisa selalu tetap terjaga elevasinya gitu. Terus yang berikutnya adalah drainase system. Kita membentuk drainase system sepanjang aliran pit ini agar tidak masuk ke dalam pit lagi ya. Karena kita sudah mencoba memompa, namun sebaiknya untuk drainase sistem ini sebaiknya dikeluarkan gitu, jangan lagi masuk ke dalam pit seperti itu. Kemudian juga ada di sini juga namanya culvert ya. Culvert ini kita memasang gorong-gorong gitu kan untuk pengaliran gitu kan. Yang terakhir adalah manajemen shelving pond di bagian luarnya gitu tadi. Nah, dalam sistem penerusan tambang ini kita membutuhkan dua aspek yang memang harus kita analisa ya. Yang pertama adalah aspek hidrologi. Aspek hidrologi di sini ada beberapa yang harus kita lakukan untuk perencanaan tambang sendiri. Ini adalah kita menentukan periode ulang curah hujan ya. Ini dengan metode Gumbel, nanti saya coba jelaskan. Kemudian analisa debit rencana ya. Jadi berapa sih debit puncak yang akan masuk ke area tambang ataupun di luar tambang. Kemudian aspek hidrolika ya. Jadi hidrolika ini adalah aspek terkait dengan keteknikan tadi ya. Jadi kita melakukan perhitungan SAM-nya mampu nggak gitu terhadap debit yang ada gitu kan, kemampuan channelnya juga dan gorong-gorongnya juga gitu kan, dan juga perhitungan kualitas pompa ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk hidrologi mungkin teman-teman udah tahu semua ya. Jadi air itu memang berputar ya, atau mengalir seperti yang ada di gambar ini ya. Jadi pada saat hujan kemudian terbawa gitu kan ke evaporasi lagi, kemudian sampai menuju ke laut ya. Ada yang round off dan juga ada yang infiltrasi. Jadi seperti itulah untuk mekanisme atau siklus hidrologi ya. Jadi air itu memang tertransportasi seperti ini gitu kan siklusnya gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut untuk tadi yang disebutkan metode untuk riset tambang tadi, yang ada pertama adalah terkait dengan kita harus menentukan curah hujan ya. Jadi curah hujan di sini adalah curah hujan rencana ya. Jadi kita menentukan berapa sih curah hujan yang nanti akan ini ya, akan berlangsung gitu di area tambang kita gitu kan. Nah, ini ada metodenya, ada dua ya yang lebih umum kita pakai, yaitu metode statistik dan modeling. Nah, statistik ini adalah kita melakukan prediksi curah hujan secara kecenderungan ya, atau tren data yang kemudian dibuat persamaan matematik atau persamaan eksponencial, dan persamaan tersebut dibuat prediksi data curah hujan ke depan. Jadi curah hujan itu diambil dari historical bulan-bulan yang lalu atau tahun-tahun yang lalu, kemudian dicari trendsnya seperti apa. Nah, itu nanti akan dijadikan acuan sebagai rencana curah hujan bulanan dan harian juga di area tambang kita. Nah, kemudian untuk modeling sendiri ya, ini modeling dengan melakukan konversi data yang bersifat spasial ya. Jadi sudah dikolaborasikan dengan kondisi atau data-data dari BMKG. Seperti itu. Jadi yang lebih kita gunakan adalah metode statistik ya. Gitu. Karena kalau modeling ini kita harus terpaku kepada data-data BMKG gitu kan.
karena itu memang harus update seperti itu. Untuk berikutnya kita harus menentukan curah hujan rencana ya. Jadi hujan itu memiliki periode ulang ya. Kalau menurut Dumble itu dia akan kecenderungan kejadian curah hujan itu akan berulang ya, karena sifatnya memang seperti itu ya. Jadi dia ada 2 tahun, ada 5 tahun, 10 atau 20 tahunan ya, lebih kan satu tahunan ini. Nah ini akan kita coba akan kita coba analisa gitu kan, kecenderungan hujan itu berapa sih di periode terakhir ya. Ini kan saya sebutkan yang di awal tadi kan ada sekitar tahun 91 sampai tahun 2020 ya yang sekarang terupdate. Jadi kita harus coba melakukan analisa terhadap curah hujan dari tahun 10 tahun ke belakang gitu kan. Jadi seperti itulah untuk curah hujan rencananya. Nah, seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah dengan metode Dumble ini ya, yang paling umum gitu kan, dari engineering sendiri ya, di tambang gitu kan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk curah hujan rencana. Jadi kita akan menentukan nilai-nilai ini ya, nilai-nilai distribusi normal, distribusi log normal. Nah, ini sudah ada koefisiennya, nanti dimasukkan ke dalam rumus-rumusnya ya. Nah, ini contohnya ya. Kita akan coba menentukan periode ulang kita dengan data ini. Nah, ini data curah hujan maksimal di tahun 98 sampai 2018. Seperti itu ya. Ini curah hujannya 98 ya. Curah hujannya adalah 92 mm per hari. Nah, jadi semakin ke bawah semakin tinggi ya. Memang karena pengaruh El Nino dan juga kita akan coba hitung berapa nih nanti curah hujan rencana di tahun 2019 ya, untuk perencanaan tambang kita gitu. Nah, ini ada rumusnya. Jadi kita harus melakukan variasi proses pengembangan ada rumusnya ya. Proses kepajaman ini adalah rumus yang dikatakan oleh kedua tadi. Nah, dengan ini kita coba masukkan rumusnya ya. Nah, ini adalah perhitungannya. Setelah itu kita dapat nilai koefisien tadi ya dari 3 poin tadi. Nah, ini adalah koefisiennya dengan rata-rata hujan sebesar 119 dengan standar IPAC adalah 74. Nah, ini adalah nilainya. Kemudian kita akan coba berapa sih curah hujan nanti yang berkali di tahun 2019 ya. Nah, ini adalah rumusnya tadi ya saya sampaikan. Kalau untuk memahami ini mungkin agak susah ya, tapi kalau kita coba ini ya, nanti mengaplikasikannya di tabel Excel mungkin agak mudah. Coba gambarkan lah ya. Nah, ini contohnya tadi ya. Jadi untuk tabel Excel seperti ini ya, semua didapatkanlah untuk periode tersebut curah hujan rencananya di tahun 2019 itu sebesar 155 mm per hari. Nah, ini akan dikonversikan lagi menjadi mm per jam dengan rumus yang sebelum tadi ya, menjadi 32,29 mm per jam. Jadi inilah yang menjadi acuan di tahun 2019 gitu kan. Nah, ini sebagai patokan nanti apabila kita membuat perencanaan seperti sel icon, perencanaan channel, perencanaan gorong-gorong gitu kan. Jadi curah hujan rencananya adalah sebesar 32 mm per jam gitu. Karena ini adalah patokan yang diambil dari perhitungan tersebut gitu. Lanjut ya teman-teman. Nah, berikutnya yang harus paling kita tentukan juga selain kita menentukan curah hujan ya, kita coba menentukan debit banjir ya. Di sini debit banjir ini adalah adalah limpasan ya. Kalau kita bahasakan tuh seperti limpasan gitu kan. Curah hujan itu datang kan dari atas. Nah, berapa sih besar limpasannya debitnya yang keluar gitu kan. Ini kita harus tentukan ya. Namun sebelum itu kita juga harus menentukan yang namanya curah hujan rencana tadi ya. Nah, dalam menentukan debit banjir ini ada 2 metode sih yang paling kita gunakan gitu kan. Tapi yang lebih umum kita gunakan di sini adalah perhitungan manual ya. Karena kalau perhitungan software ini mungkin agak susah gitu kan. Kalau perhitungan manual ini juga dengan rumus ya. Rumusnya adalah Q sama dengan TIA ya, ini rumusnya ya. Jadi Q-nya adalah debit limpasan, satuannya adalah milimeter per detik ya.
kemudian yang C ini adalah koefisien limpasan. Nah, koefisien limpasan ini masing-masing media berbeda ya. Kalau limpasannya adalah tanah, kemudian limpasannya adalah hutan, gitu kan beda ya. Jadi tingkat penyerapannya gitu kan. Nah, ini adalah koefisien tadi disebutkan. Kemudian intensitas hujan maksimal. Nah, tadi yang disebutkan ini adalah yang kita lakukan dengan perhitungan Gumbel tadi ya. Terlihat tadi kan di slide tadi kan 32 tadi ya di slide sebelumnya. Nah, kemudian yang di sini adalah catchment area ya, tangkapan hujannya. Berapa sih besar catchment areanya gitu, tangkapan hujannya gitu kan. Nah, ini adalah rumus yang harus kita ingat, kita terapkan sebelum kita melakukan perencanaan terhadap infrastrukturnya gitu, seperti itu. Nah, ini untuk yang saya sampaikan tadi ya, coefficient turn up tadi. Jadi setiap media atau media itu memiliki nilai-nilai ya untuk coefficient, di mana untuk badan air sendiri adalah 1 ya, karena dia langsung tidak ada penyerapan gitu kan, makanya nilainya 1 ya. Nah, sedangkan untuk pit atau tambang sendiri adalah 0,9 gitu nilainya. Semakin ke bawah semakin dia kecil ya, karena memang dipengaruhi oleh vegetasi. Di sini ada beberapa, ada tanah terbuka, sawah, pertanian gitu kan, semakin kecil nilainya jadi 0,35 gitu kan. Ini yang harus kita tahu ya untuk penerapan debit limpasan tadi ya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk dengan ARGIS tadi ya, ini dengan model WMS tadi seperti ini contohnya ya teman-teman semua. Jadi nanti dia akan di-generate dengan ARGIS, akan diketahui nilai koefisiennya ya, dari ketahuan yang ada. Tapi lebih enak dengan menggunakan rumus manual ini sih, karena kalau dengan ARGIS ini membutuhkan waktu yang lama gitu. Oke, lanjut. Nah, ini catchment area tadi yang disampaikan. Jadi, Halo, mohon izin. ya, Rory mau sebut saya Rory ya? masa? Enggak, Pir. Jelas kok, Oh, jelas. lanjut. Yap. Jadi catchment area ini adalah tangkapan air ya. Teman-teman mungkin sudah tahu belajar di hidrogeologi. Jadi catchment area ini adalah tangkapan air yang memang akan masuk ke dalam area tangkapan kita gitu kan. Nah, ini mungkin saya batasin ya. Areanya dari posisi gunung ke area sungai, inilah catchment areanya gitu. Mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Nah, kalau di tambang kita aplikasikan seperti ini. Ini adalah area disposal. Ini adalah area pit. Nah, ini coba kita ada apa ya, generate gitu kan, coba kita bikin catchment-nya gitu kan. Nah, ini adalah catchment-nya gitu kan, untuk SP ini gitu kan. Nah, ini adalah untuk catchment berikutnya gitu. Jadi kita harus bisa menentukan ini nih, seperti itu. Berikutnya, nah untuk berikutnya ini adalah pemompaan tadi ya. Jadi pemompaan tadi ada 3 nih kalau di tambang ya. Jadi ada yang langsung itu contohnya dia langsung ke ini ya, langsung keluar gitu kan. Nah, ada juga yang dia dengan multi-step pumping ya, dan juga dengan intermediate sump yang disampaikan tadi ya. Jadi dia dari sump, kemudian dia dibikin lagi sump intermediate-nya sini, kemudian dia dibuat lagi pompa lagi di sini ya untuk menaikkan ke atas sini gitu ya. Jadi ini bahasanya buster ya namanya gitu, seperti itu. Kemudian dialihkan ke SP gitu. Jadi harus memperhatikan ini juga terkait dengan penjelasan tadi. Nah, ini untuk drainase sistemnya tadi yang saya sampaikan. Jadi salurannya seperti ini ya teman-teman. Ini fungsinya untuk mengalirkan air secara gravitasi di area tambang. Mungkin kita untuk fit out drainage disposal, drainage utama menjadi setting pond, dan drainage hauling ya. Culvert atau gorong-gorong ini tadi dipergunakan untuk jalan, tanggul, dan bahan-bahan yang akan dilewati oleh gorong-gorong ya. Ini bisa dibuat dari pipa besi, silinder beton, box covered beton, dan pipa corrugated dan lain-lain. Ini contohnya ya, yang kasih tadi. Lanjut, nah ini untuk kapasitas drainase. Jadi kita menentukan kapasitas drainase itu berapa sih gitu kan, untuk dimensinya gitu kan. Ini ada perhitungannya ya. Namun yang paling mudah itu dengan metode ini yang manual gitu kan, dengan menggunakan rumus gitu kan. Contohnya seperti yang ini ya. Coba slide berikutnya. Nah, ini ya contohnya. Contoh case, tentukan dimensi drainase untuk mengalirkan air dari catchment seluas 200 hektar. Dan drainase ini juga berfungsi untuk mengalirkan aliran dari outlet pompa in pit dengan debit 2
2 meter kubik per sekon. Spekulasi drainase ini dibuat di area zona sehingga kemiringan dinding saluran sebesar 30 degree seperti itu ya. Ini adalah contohnya. Jadi kita akan memasang pompa di sini melewati drainase di sepanjang jalan Hauling ini. Berapa sih dimensi yang dibutuhkan untuk channelnya gitu kan, berapa lebar panjang gitu kan, dimensinya gitu kan, struktur juga gitu. Ada perhitungan juga teman-teman semua ya. Jadi kita harus memperhatikan yang namanya catchment areanya, terus kemampuan pompanya berapa gitu kan. Nah, dengan terhadap dengan channelnya tadi gitu. Contohnya seperti ini ya rumusnya ya. Ini ada rumus Manning namanya ya, kalau teman-teman tahu. Jadi tadi yang disebutkan adalah kita harus menentukan debitnya dulu ya teman-teman semua ya. Nah, di sini dijelaskan tadi rumusnya adalah GIA tadi ya 0,75 untuk area feet tadi ya, dikali curah hujan tadi 32, kemudian area di sini adalah hektar tadi ya, maka didapatkan untuk debitnya adalah 13 meter kubik per sekon ya, seperti itu. Jadi untuk dimensinya adalah seperti ini. Nanti saya coba gambarkan di slide berikutnya ya, atau di Excel berikutnya perhitungan yang lebih mudah, karena di sini mungkin agak susah ya untuk mengasumsikannya. Lanjut ke berikutnya, ini selain kita harus mengetahui drainase, dan jadi kita di tambang itu atau starting point itu kita harus mengetahui ini ya, water balance atau neraca air. Jadi konsepnya itu sama ya, mudah ya kita mengetahui. Jadi air yang masuk itu harus sama dengan air yang keluar gitu kan. Sumber air yang masuk ini adalah sumber air pada catchment, kemudian sumber dari air tanah dan kolam lainnya. Nah, sedangkan untuk debit yang keluar ini adalah pumping system dan juga kapasitas pengolahannya ya, seperti itu. Nah, untuk ini artinya harus balance gitu teman-teman semua ya. Misalnya kita memiliki sumber air yang banyak gitu kan. Nah, dengan disesuaikan dengan debit keluar, misalnya debit keluarnya adalah 4 mm per sekon ya. Nah, ini bagaimana cara kita mengaturnya? Nah, itu kita harus ada simulasinya gitu kan terkait dengan hal tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan misalnya 300 meter kubik air gitu kan di tambang gitu kan. Sementara kita di izin pemerintah itu hanya dibolehkan 4 meter per sekon aja gitu kan. Nah, itu harus kita skemakan dengan skema neraca air ini gitu, sehingga air yang keluar itu tetap sesuai dengan baku mutunya seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah diatur di Kepmen 1827 di Kementerian SDM ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sesuai dengan TSS-nya dan juga izin debit yang dikeluarkan. Jadi saya coba jelaskan ya untuk formnya yang mungkin nanti setelah presentasi inilah keselnya gitu ya. Nah, ini untuk neraca airnya ya. Jadi dicontohkan untuk menentukan kapasitas tampung SAM dan jumlah pompa berdasarkan plan penambangan tahun 2023 dari Kemen Planning. Terdapat plan tambang baru yang bernama Tip Jawa. Jadi ini adalah Tip Jawa, kemudian total area bukaannya adalah 500 hektar ya. Nah, kemudian persediaan air di Tip Jawa berdasarkan plan tersebut tersedia kapasitas 500 meter kubik ya. Kita akan menganalisis kebutuhan SAM dengan menyesuaikan desain Tip Jawa dan menentukan jumlah dibutuhkannya pompa yang umum yaitu 500 meter kubik. Jadi kita ingin coba menambang di area ini ya. Coba kita coba mengirimkan ini gitu, berapa kebutuhan pompanya gitu ya. Nah, ini sudah ada perhitungannya ya. Nah, ini adalah perhitungannya. Kita tentukan dulu water in atau air yang masuk, kemudian catchment area di tadi ya. Nah, ini adalah kapasitas dari SAM tersebut ya. Jadi 697.000 meter kubik. Nah, sedangkan untuk air yang keluar tadi ya, air yang keluar tadi kan kita membutuhkan satu pompa ya dengan flow rate 550 meter kubik per jam ya. Maka air waktu adalah 20 jam. Maka total air yang keluar itu adalah 11.000 meter kubik per hari gitu kan. Jadi untuk menuju ini kita membutuhkan beberapa hari untuk melakukan pengecekan itu ya, karena kan akan jadi penelitian gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi untuk kapasitasnya atau kapasitas SAM tersebut adalah 500 kubik hingga
kebutuhan perolehan pompa adalah kapasitas minimal SAM dikurang kapasitas sama tersedia di 690 dikurang 1000 maka 97.000 meter kubik. Nah, di jumlah pompa yang dibutuhkan maka dibagi dengan 11.000 tadi ya, maka kita akan membutuhkan 9 atau 8,9 pompa gitu. Ya, lanjut untuk SP ya, atau kalau pengendapan atau skala Newton di sini juga harus direncanakan ya. Jadi elevasi dan dimensi skala Newton disana pada adalah 2.200 meter kubik ya. Jadi kita ingin coba membuat kolom pengendapan ya di sini ya, terhadap assessment luas meter kasih gitu loh, sedimen trap atau box control dibutuhkan gitu posisi di sini ya. Ror, sorry Ror, Gimana? itu kan ini ada limitnya rupanya. Nanti kalau misalnya mati, nanti pindah ke sebelah ya. Ini udah ada aku kasih apanya kok, linknya yang di chat. Nah, sip. Oke, Ror ya. Kayaknya rupanya nggak ini ya rupanya. Nah, sip. Jadi Oke, Ror, lanjut. penerapan ya. Jadi penerapan ini fungsinya untuk titik di mana pusat harus taat terhadap pembukaan air berdasarkan peraturan yang melakukan itu sebagai tempat yang membuat berdasarkan titik air dan hasil pengolahan limbah. Jadi ini adalah titik terakhir dari pengolahan air kita sebagai dua sungai. Jadi kita dapat pengelolaan ada pH, kemudian nilai-nilai kimia seperti resiko, besi, mangan, dan bios standar. Oke. Ini untuk perhitungan di sekolah tadi ya, bikin dari rumusnya, nanti kita jelasin kalau memang ada. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu yang kita sampaikan. Sudah cukup setengah jam tadi ya. Terakhir ini ya. Pas 1 jam, Ror. Mungkin kita lanjut bahas diskusinya lewat link yang aku kasih di chat ya. Soalnya ini akan mati nih soalnya. Oke guys, gimana dengan presentasi dari Mas Rory? Kita bisa belajar banyak ya terkait dengan isi dari presentasi beliau. Kita bisa membayangkan lah bagaimana industri tambang itu sangat ketat dalam hal pengelolaan air permukaan terhadap lingkungan sekitarnya guys. Jangan sampai air tambang tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat di sekitarnya guys. Itu guys. Jadi dari air tambang ini kita bisa lakukan setting pond lah, dikelola dengan baik lah, intinya begitu guys. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. See you pada video-video selanjutnya. Thank you guys, enjoy.